Pemirsa, sejumlah ahli percaya gelombang kedua COVID-19 akan terjadi di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan Skype dengan epidemiolog Dr. Diki Budiman dari Australia. Pak Diki, ini sebetulnya gelombang pertama, apakah memang fasenya sudah selesai khususnya di Indonesia dan juga beberapa negara di Asia? Dan bagaimana sebenarnya gelombang kedua? Untuk Indonesia, tentu kita masih dalam tahap gelombang pertama dan puncak pun sebagaimana banyak perkiraan di awal Mei, walaupun itu juga bisa bergeser karena banyak data yang harus kita tetap validasi dan update. Tapi untuk sebagaimana kita ketahui untuk China, kemudian Singapura, kemudian juga Taiwan dan Korea, mereka sudah melewati gelombang pertama ini dan saat ini mereka dalam posisi munculnya potensi serangan gelombang kedua. Ini yang terjadi saat ini. Baik, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri ini belum masuki gelombang kedua begitu ya? Fase pertama saja belum selesai? Belum. Dan kita masih harus berupaya tetap fokus pada upaya di gelombang. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukan pelandaian kurva tentu dengan peningkatan cakupan tes dan juga deteksi dan juga tracing dari penderita COVID-19 ini. Dan yang perlu difahami bahwa yang namanya gelombang kedua ini memang sesuatu yang sulit dihindari karena selama penyakit COVID ini memiliki basic reproduction number atau RO yang di atas 1, dia akan terus memiliki potensi untuk menularkan. Dan sebagaimana kita ketahui karena ini penyakit baru, sebagian besar dari populasi memang tidak memiliki imunitas, artinya mereka rawan. Sehingga semakin banyak di daerah situ, di negara tersebut yang masih rawan, belum memiliki imunitas terhadap COVID-19, ya semakin besar juga potensi terjadinya serangan baik gelombang kedua atau gelombang berikutnya. Itu yang terjadi. Artinya gelombang kedua ini bisa saja menghantui di negara manapun begitu ya. Kalau kita lihat di Cina sendiri, ini terjadi gelombang kedua dikarenakan mereka sudah membuka lockdown, khususnya di Provinsi Hubei, yang langsung mendapatkan banyak sekali imported case. Betul, jadi penyebab adanya gelombang kedua serangan ini, sebagaimana semua pandemi, di dalam sejarah pandemi itu memiliki serangan yang tidak hanya satu tahap atau satu gelombang. Misalnya katakanlah di SARS yang di 2003 sekalipun dia punya ada gelombang kedua, serangan gelombang kedua, terutama di negara-negara yang berkapasitas fasilitas kesehatan layanan kesehatan masyarakatnya masih rendah. Kemudian di sejarah pandemi yang besar berikutnya yang para ahli saat ini Global Health Security lebih merujuk merasakan adanya kemiripan antara pandemi di 1918 dan 1920 dengan yang saat ini terjadi. Pandemi pada saat itu memang memiliki gelombang kedua yang jauh lebih besar dampaknya daripada gelombang pertama akibat pengangkatan atau pengendoran dari upaya yang bersifat social distancing dan physical distancing itu. Nah, sama seperti di China ini juga dikarenakan itu memang sudah dibuka aksesnya, kemudian mengklaim bahkan tidak ada lagi kasus baru atau pasien baru COVID-19 di sana, 0. Nah, ini bisa terjadi juga kah kemungkinan di Indonesia jika di Indonesia tiba-tiba PSBB ini dihentikan seketika? Jadi untuk kasus Indonesia, sekali lagi kita kan dalam posisi di kurva pertama atau di gelombang pertama dari COVID-19 ini. Yang harus kita lakukan untuk mencegah, katakanlah kita bicara untuk mencegah gelombang kedua, yaitu pertama tentu kita harus tahu sebetulnya berapa persen dari populasi kita yang sudah imun sebetulnya. Itu yang bisa kita lihat dari misalnya tes yang kita tingkatkan. Jadi cakupan tes yang kita tingkatkan itu bisa memberikan juga gambaran data berapa persen yang sudah terpapar atau terinfeksi. Kemudian potensi serangan pada gelombang kedua juga adanya lokus atau lokasi sumber infeksi yang tidak terdeteksi. Seperti halnya misalnya terjadi di Singapura. Jadi ada satu lokasi untuk para pekerja yang ternyata menjadi sumber dari terjadinya cetusan kasus-kasus baru di gelombang kedua. Dan ini kalau tidak segera diintervensi maksimal,
ini bisa menjadi sumber puncak yang lebih berat daripada gelombang pertama. Artinya early detection, jadi deteksi awal, kemudian juga sikap yang cepat dan tepat dalam menentukan strategi dalam lingkup yang masih kecil. Jadi PSBB ini sebetulnya akan sangat efektif ketika dilakukan pada lingkup awal, pada lingkup paling terkecil. Jadi deteksi awal dilakukan PSBB pada misalnya tingkat RW atau kelurahan atau kecamatan, itu akan jauh lebih efektif dibanding ketika itu sudah menyebar kepada level misalnya kabupaten apalagi provinsi. Dan kita tahu merubah perilaku masyarakat ini luar biasa beratnya, tidak hanya untuk Indonesia, untuk negara seperti di sini sekalipun, di Australia atau di Amerika, luar biasa berat. Jadi untuk PSBB ini saya melihat akan sangat efektif bila itu dilakukan langsung pada klasternya, pada lokasi yang menjadi sumbernya. Tapi ketika dilakukan pada lingkup yang lebih besar, katakanlah provinsi atau kabupaten, ini sangat harus dipertimbangkan secara maksimal dan komprehensif karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Dan ini harus difahami oleh para kepala daerah bahwa usulan-usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat ini memang harusnya jangan juga telat, tentu. Kemudian juga harus benar-benar komprehensif, dan saya harap para pengambil kebijakan juga melibatkan banyak ahli, tidak hanya epidemiologis tapi juga ahli lain. Baik, tadi Anda katakan bahwa prosentase yang jelas berapa yang masyarakat ini imun, kemudian tes ini massal harus ditingkatkan. Tapi kalau di Indonesia sendiri, menurut Anda berapa persen harusnya Indonesia melakukan tes massal ini dan berapa persen yang harusnya sudah imun dengan COVID-19? Secara ideal beberapa kesempatan saya menyampaikan katakanlah 1.000 tes per 1 juta penduduk itu sudah sangat ideal. Jadi kalau Bapak Presiden menyampaikan 10.000 tes per hari itu sudah sangat ideal, dan harapannya ini jangan ditunda lagi. Di arahan Bapak Presiden ini lakukan hari ini juga untuk kita bisa melihat dari angka itulah baru kita para epidemiolog bisa melihat berapa persen dari populasi yang sudah terpapar. Kan sebagai contoh di Amerika pada satu kunjungan rumah sakit 80% dari pasien ibu hamil itu positif COVID tapi tidak bergejala, dan ini yang kita harus pahami dan waspadai bahwa karena tidak bergejala inilah kemungkinan di masyarakat kita juga akan sangat banyak. Walaupun ini karena ternyata tidak bergejala atau gejalanya ringan. Tapi ingat bahwa ini penyakit baru, ringan, tidak bergejala, jangan sampai dianggap enteng. Karena khawatirnya ada dampak atau efek samping yang ternyata belakangan kita ketahui ini memiliki efek jangka panjang yang mengganggu kesehatan. Dan ini harus difahami oleh para penentu kebijakan. Dan sekali lagi untuk herd immunity atau kekebalan kelompok ini yang akan juga menentukan sampai berapa lama durasi daripada pandemi ini akan selesai. Selain tentu kita berharap ditemukannya obat yang akan sangat efektif mencegah dan menyembuhkan. Dan kedua, vaksin yang tentu masih akan sangat lama vaksin. Dan kekebalan kelompok ini yang kita harapkan bukan dalam rangka membiarkan masyarakat terinfeksi, tetapi dalam melakukan upaya-upaya yang sifatnya sosial dan physical distancing tadi. Baik, kita ketahui bahwa di banyak negara termasuk Indonesia juga bahwa tes massal ini dilakukan bagi mereka yang memang ada kontak dengan yang positif, kemudian juga melalui proses tracing begitu. Artinya tidak hanya semata-mata melakukan tes dengan menutup mata saja siapapun dites. Nah, kemudian juga banyak yang tidak menimbulkan gejala apapun atau asymptomatic carrier yang juga menjadi kekhawatiran baru di negara-negara lain, termasuk Indonesia tentunya. Betul. Jadi untuk tes ini memang kalau saya melihat strategi Indonesia lebih tepat itu melakukan satu upaya tes yang masif dan agresif. Kemudian dengan adanya upaya tes yang masif agresif ini akan mendeteksi lebih awal kasus. Tentu upaya tes ini dilakukan pada kelompok-kelompok yang berisiko. Kemudian kita lakukan juga terutama
pada tenaga kesehatan nih. Seperti misalnya itu termasuk di para aparat yang melakukan layanan sosial langsung atau berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain juga pada kelompok-kelompok yang berisiko. Kemudian dengan adanya deteksi dini dari cakupan tes yang masif agresif ini, kita akan bisa mencegah terjadinya peningkatan kematian karena orang akan dideteksi lebih awal, sehingga ketika dia memiliki penyakit komorbid, penyakit yang mendasari atau faktor risiko lain, kita bisa melakukan rawatan atau upaya pencegahan untuk dia jatuh pada kasus kritis. Dan juga ini juga akan mencegah beban layanan kesehatan. Jadi tes ini sangat penting. Kemudian tracingnya, jadi pelacakan kasus dari kontak terhadap yang terkontak dengan COVID yang positif ini sangat penting, dan ini memang tantangan besar untuk Indonesia dengan keterbatasan ahli-ahli epidemiologi lapangan di Indonesia. Sebagai gambaran, di China, di Wuhan saja itu untuk melakukan tracing ini, mereka punya lebih dari 10.000 tenaga epidemiolog. Di sini, di satu negara bagian dengan jumlah 5 juta, mereka punya 500 tenaga epidemiolog. Kita memang punya keterbatasan itu, tapi ada beberapa exit strategi, salah satunya melibatkan misalnya kampus-kampus dan juga para mahasiswa. Ya. Keterlibatan berbagai macam pihak dan juga sinergitas itu diperlukan begitu ya, terutama juga deteksi dini. Semoga gelombang kedua ini tidak menjadi kekhawatiran yang membabi buta, tapi kita bisa mengontrol semuanya dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak Diki sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.